Halo sahabat Maksi, berjumpa lagi nih dengan aku Safira Dan aku Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit. Nah kali ini Safira sama Elsa tentunya akan membawa lagi nih obrolan seru yang menarik tentang sawit pastinya Tentunya. sahabat Maksi, ya kan Sa? Iyalah. Nah, kira-kira nih kita mau bahas apa ya Sa sekarang? Karena kan kayaknya setiap minggunya ada aja gitu berita sawit yang lagi hype gitu. Mungkin ke ini kali ya. Apa nih? Aku lagi nggak ada ide nih. Industri sawit. Kenapa nih sama industri sawit nih? Seperti apa sih, sebesar apa sih industri sawit itu nilainya gitu? Kalau aku sih pasti ngerasa itu pasti lagi besar banget nggak sih? Karena kita lihat di mana-mana juga ada perkebunan sawit kan. Terus juga sekarang banyak banget produk-produk olahan yang diolah dari sawit. Nggak mungkin dong nilainya makin mengecil. Nah, oke berarti kita bahas itu ya, Sa? Iya, oke, Tadi boleh. aku highlight, Elsa bilang gak mungkin nilainya kecil. Iyalah. Nah, juga nih sahabat Maksi, kalau misalnya ada narasi yang mengatakan kalau industri sawit ini dia bernilai tambah kecil. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Nggak Sa, ya? mungkin. Bener, nggak mungkin banget sahabat Maksi. Karena gini, kita kan tahu kalau si sawit ini dia bisa diolah jadi berbagai macam bentuknya Iya, gitu ya. bentuk olahan lah ya. Bukan cuma minyaknya aja gitu. Nah dari situ sebetulnya kita sudah bisa tahu nilai tambahnya pasti besar dong. Iya. Nah mungkin kalau dari hal yang general kita jelasin gini dulu kali ya. Indonesia itu kan dia memiliki kebijakan hilirisasi industri minyak sawit ya. Nah memang sebelum tahun 2008 ini kebijakannya berjalan secara apa ya, ibaratnya tuh revolusioner gitu tanpa adanya dukungan. Oke. Nah, tetapi setelah tahun 2008 berlalu, pada akhirnya kebijakan itu semakin fokus dan intensifnya itu terutama untuk menyelamatkan pertumbuhan produksi si palm oil ini yang semakin cepat. Oke. Jadi pemerintah itu mungkin yang melakukan review atau Review ya. perbaikan gitu ya saya dari tahun 2008 itu sahabat Maksi. Nah kemudian secara umum itu ada 3 jalur strategi dari hilirisasi yang tadi aku sebut nih Sa. Yang pertama itu ada jalur hilirisasi oleofood. Nah, minyak goreng, margarin, kemudian ada juga specialty fat dan oleo pangan lain itu dia termasuk ke dalam hilirisasi oleofood. Oh, jadi oleofood itu tuh hasil olahan yang bentuknya kepangan ya. Fokus ke pangan gitu Oke. lah. Oke, yang kedua nih sahabat Maksi ada jalur hilirisasi oleokimia. Oke, tadi kalau oleofood itu oleofood gitu, foodnya itu Pangan, Kalau berarti oleokimia ini kalau aku tebak kayak jenis kosmetik, farmasi. Betul. Oke. cakep banget, Elsa. Aduh, 100 berasa. Iya gitu sahabat Maksi, benar kata Elsa. Jadi oleokimia itu yang berkaitan dengan kosmetik, kemudian juga obat-obatan, ya. farmasi, ada juga surfaktan dan lubrikan gitu. Nah kemudian yang ketiga ada jalur hilirisasi 3 ya, udah salah nih kayaknya. Jalur hilirisasi dari biodiesel Diesel. untuk menghasilkan energi nabati berbasis sawit. Nah dia itu sebagai substitusi energi dari fosil. Oh, jadi selain juga untuk pangan dan kosmetik sama bidang farmasi, berarti kayak minyak sawit tadi ini ya, tuh ini dia. bisa jadi pengganti bahan bakar yang tidak bisa diperbarui gitu. Betul banget. Kan kita tahu ya bahan bakar itu dari fosil. Iya kan ini tidak bisa diperbarui, terus juga menghasilkan gas emisi yang lebih banyak juga. Betul. Nah, jadi sawit ini hadir dia sebagai bahan yang bisa menggantikan fosil ini dan pasti emisinya lebih rendah gitu. Nah, jadi sahabat Maksi melalui beberapa jalur hilirisasi yang tadi disebutkan, harapannya itu produk-produk hilir sawit ini punya lebih banyak nilai tambah dan itu memang terbukti gitu. Iya. Kan ketika kita taunya tuh kita hanya jual minyaknya aja gitu. Padahal bahkan kan- sampai cangkang dan tandan-tandan itu juga Iya. itu ya menghasilkan nilai ya. Betul, ketika si kosmetik misalnya dijual dan di dalamnya ada ingredient sawitnya itu kan artinya nilainya bertambah. Iya. Beda dengan ketika kita hanya menjual minyaknya aja. Iya, gitu. betul. Nah, dari situ kita bisa langsung simpulin nih sahabat Maksi kalau nilai tambah dari sawit ini ya pasti besar dan tidak kecil gitu.
Nah, pertumbuhan nilai tambah ini terjadi baik di kelapa sawit yang skala industri yang besar maupun yang kecil gitu. Diperkirakan pertumbuhan nilai tambah ini tuh akan makin cepat dan juga makin luas nih sahabat Maksi. keren Nah, banget. apalagi kan kita tahu juga kan produktivitas dari sawit ini tinggi. Iya, Terus juga jangka panjang. iya betul. Nah, tentunya itu akan menjadi nilai tambah juga gitu. Keren ya sawit ini ya, Luar biasa ya. banget ya, Sa. Oke deh, sahabat Maksi, mungkin rasa penasarannya udah terbayar nih dengan Iya. menonton episode kali ini nih, Sa. Tapi kalau misalnya sahabat Maksi masih penasaran, bisa banget gak sih nonton, Sa? Iya, bisa di scroll lagi akun kita. Betul banget. Untuk itu nantikan terus konten-konten kita bersama dengan yang pasti Safira Dan Elsa, di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit. Sampai jumpa lagi. Dadah.